Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatoni, kelas B dari program studi ilmu perpustakaan Universitas Brawijaya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pustaka, informasi, ilmu perpustakaan, dan informasi serta kepustakawanan. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah pengantar ilmu perpustakaan, informasi, dan kearsipan yang diampu oleh Bapak Muhammad Roshian Hendrawan, SIP M.Hum. Pokok pembahasan kali ini ada 4, yaitu pustaka, informasi, ilmu perpustakaan dan informasi, serta pustakawan. Apa itu pustaka? Kata pustaka digunakan pertama kali oleh suku-suku bangsa di wilayah Persia yang saat ini menjadi Iran, dan kemudian menyebar ke daerah Jazirah India. Kata pustaka sendiri berasal dari kata pos atau posta yang berarti kulit binatang dan merujuk pada material yang biasa digunakan oleh bangsa Iran untuk menulis tulisan. Kata pustaka menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan buku ataupun kitab. Sedangkan kata pustaka dalam bidang ilmu perpustakaan dapat diartikan sebagai suatu konsep mengenai sarana dan himpunan pengetahuan untuk praktik-praktik berpengetahuan. Konsep ini dibangun berdasarkan pendekatan historis kontekstual yang menjabarkan kata pustaka ini digunakan dalam masyarakat. Yang kedua, apa itu informasi? Kata informasi di dalam ilmu perpustakaan dan informasi muncul setelah perpustakaan berusia cukup tua. Ilmu perpustakaan sendiri telah ada sejak 1800-an. Sedangkan kata informasi sendiri muncul setelah komputer mulai banyak digunakan di akhir tahun 1970-an. Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 menjelaskan bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik. Yang ketiga, yaitu ilmu perpustakaan dan informasi. Ilmu perpustakaan dan informasi merupakan istilah yang tepat digunakan untuk penamaan departemen, jurusan, atau program studi yang mengasuh bidang ilmu kepustakawanan dan informasi saat ini. Untuk memudahkan pemahaman akan konsepnya, perlu diketahui perbedaan di antara ilmu perpustakaan atau library science dan ilmu informasi atau information science. Sulistyo Basuki menyatakan perbedaan di antara ilmu perpustakaan dan ilmu informasi terletak pada sejarah, objek, misi, dan perkembangan teori serta metode yang digunakan. Menurut catatan sejarah, bahwa ilmu perpustakaan jauh lebih tua usianya dibanding dengan ilmu informasi.
Ilmu perpustakaan telah dimulai lebih dari 130 tahun yang lalu ketika Columbia University membuka pendidikan pustakawan pada tahun 1879. Ketika itu, istilah yang digunakan bervariasi pada masing-masing universitas yang mengelolanya, yaitu librarianship atau kepustakawanan, library studies atau studi perpustakaan, dan library science atau ilmu perpustakaan. Istilah information science atau ilmu informasi baru muncul sekitar tahun 1959 yang pertama sekali dikemukakan oleh University of Pennsylvania ketika membuka program studi ilmu informasi atau information science. Objek ilmu perpustakaan lebih menekankan kepada pengelolaan dokumen, sedangkan ilmu informasi lebih menekankan pada informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut. Sebagai contoh, dalam pengelolaan dokumen jurnal atau majalah, perpustakaan lebih concern pada pengelolaan fisik jurnal atau majalah di mana akan dicatat judul, penerbit, ISSN, kala terbit, nomor, dan sebagainya. Sedangkan ilmu informasi akan menekankan pada informasi yang terdapat dalam majalah tersebut. Misalnya, bagaimana struktur informasinya, bagaimana penyebaran informasinya, siapa pengarang yang paling produktif dalam bidang ilmu tertentu, bagaimana kolaborasi pengarang, bagaimana relevansi dokumen yang menyitir dengan sitirannya, bagaimana usia dokumen yang disitir, dan sebagainya. Misi ilmu perpustakaan lebih menekankan pada aspek jasa perpustakaan, yaitu pelayanan informasi. Sedangkan ilmu informasi lebih menekankan pada pengembangan teori informasi baik untuk penyimpanan atau storage, pengelolaan atau processing, pemencaran atau act of distribution, akses, dan atau sistem temu balik atau retrieval system. Pengembangan ilmu perpustakaan dan informasi mengikuti teori dan metode yang hampir bersamaan dengan pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam perkembangan selanjutnya, kedua ilmu itu membaur sehingga terbentuklah ilmu perpustakaan dan informasi. Pengaruh perubahan pembauran nama tersebut tampak pada perubahan nama-nama lembaga pendidikan baik di Amerika dan Inggris, di mana istilah yang dominan digunakan dewasa ini adalah information science dan atau information studies. Sekalipun terdapat kecenderungan pergantian nama, namun hakikat dan esensi dari ilmu perpustakaan tidak pernah hilang. Yang terakhir adalah pustakawan. Pengertian pustakawan dalam hal ini adalah seorang yang menyelenggarakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu yang dimiliki melalui pendidikan. Profesionalisme pustakawan mengandung arti pelaksanaan kegiatan perpustakaan
yang didasarkan pada keahlian, rasa tanggung jawab, dan pengabdian. Mutu hasil kerja yang tidak dapat dihasilkan oleh tenaga yang bukan pustakawan, serta selalu mengembangkan kemampuan dan keahlian untuk memberikan hasil kerja yang lebih bermutu dan sumbangan yang lebih besar kepada masyarakat pengguna perpustakaan. Hal tersebut dikatakan oleh Purwono dalam bukunya yang berjudul Profesi Pustakawan Menghadapi Tantangan Perubahan. Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa profesionalisme pustakawan dapat dilihat dari pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seorang pustakawan dalam mengelola dan mengembangkan kegiatan yang terdapat di perpustakaan sehingga perpustakaan tersebut dapat memenuhi semua kebutuhan penggunanya. Untuk dapat mencintai dan menjadi profesional sebagai pustakawan, maka harus mengerti mengenai peran pustakawan. Pustakawan mempunyai peran yang sangat penting dalam melayani pengguna perpustakaan yang banyak dan sangat beragam. Peran pustakawan yang pertama adalah sebagai edukator atau pendidik. Mendidik adalah mengembangkan kepribadian, mengajar adalah mengembangkan kemampuan berpikir dan melatih adalah kebiasaan dan mengembangkan keterampilan. Oleh karena itu, perpustakaan harus memiliki kecakapan mengajar, melatih dan mengembangkan baik para pegawai maupun para pengguna jasa yang dilayaninya. Pustakawan umumnya menyediakan informasi melalui berbagai sumber informasi. Jadi intinya sedikit bicara tetapi banyak informasi. Yang kedua, peran pustakawan sebagai manajer, yaitu pada hakikatnya pustakawan itu adalah manajer informasi yang mengelola informasi pada satu sisi dengan pengguna informasi pada sisi lain. Informasi yang banyak dan terdapat dalam berbagai wadah yang jumlahnya selalu bertambah harus dikelola dengan baik. Sebagai manajer pustakawan harus mempunyai jiwa kepemimpinan, kemampuan memimpin dan menggerakkan serta mampu bertindak sebagai koordinator dan integrator dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Sebagai manajer pustakawan juga harus dapat mengoptimalkan semua sumber daya yang tersedia di perpustakaan, baik yang berupa sumber daya manusia, sumber daya informasi, dana, termasuk sarana dan prasarana untuk mendukung tercapainya visi dan misi perpustakaan. Ketiga adalah pustakawan sebagai administrator, yaitu pustakawan harus mampu menyusun, melaksanakan, dan mencapai tujuan. Kemudian mengupayakan perbaikan untuk mencapai hasil yang lebih baik dan mengevaluasi program
perpustakaan serta dapat melakukan analisis atas hasil yang telah dicapai. Oleh karena itu, seorang pustakawan harus mempunyai pengetahuan yang luas di bidang organisasi, sistem, dan prosedur kerja. Yang terakhir adalah peran pustakawan sebagai supervisor. Peran pustakawan sebagai supervisor ada 3, yaitu 1. Dapat melaksanakan pembinaan profesional untuk mengembangkan jiwa kesatuan dan persatuan antar sesama pustakawan, sehingga dapat menumbuhkan dan meningkatkan semangat dan kebersamaan. Yang kedua, meningkatkan prestasi, pengetahuan, dan keterampilan, baik rekan-rekan sejawat maupun masyarakat pengguna yang dilayani. Dan yang terakhir, mempunyai wawasan luas, pandangan ke depan, memahami beban kerja, hambatan-hambatan, serta bersikap sabar, tetapi tegas, adil, objektif dalam melaksanakan tugasnya. Uraian di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa pustakawan memiliki peran yang penting untuk majunya suatu perpustakaan. Dengan adanya pustakawan profesional yang mempunyai pengetahuan dan imajinasi dapat memanfaatkan sumber daya dan prasarana yang terdapat di perpustakaan untuk mengembangkan, menjadikan perpustakaan tersebut sebagai tempat yang nyaman dan menyenangkan. Sekian, terima kasih. Bila ada kurang lebihnya dan penyampaiannya yang kurang jelas atau terbata-bata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.